Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari kelompok 12 dan rekan saya bernama Aprilia Kastianingrum. ya, di sini kami akan menjabarkan tentang kesetimbangan kimia dalam kurikulum kimia. Untuk referensi jurnal yang kami pakai yaitu dari Journal of Chemical Education, yaitu ini gambaran dari jurnalnya. Untuk kompetensi dasar dan indikator pada kesetimbangan kimia, yaitu kompetensi dasarnya 3.8 menentukan hubungan antara reaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan dan melakukan perhitungan berdasarkan hubungan tersebut. 3.8.1 menafsirkan data percobaan mengenai konsentrasi reaksi dan hasil reaksi pada keadaan seimbang untuk menentukan derajat disosiasi dan tetapan kesetimbangan. 3.8.2 menghitung harga Kc berdasarkan konsentrasi zat dalam kesetimbangan. 3.8.3 menghitung harga Kp berdasarkan tekanan parsial gas reaksi dan hasil reaksi pada keadaan seimbang. Untuk kompetensi dasar 3.9 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan penerapannya dalam industri. Indikatornya 3.9.1 menjelaskan kesetimbangan dinamis, 3.9.2 menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen, 3.9.3 menjelaskan tetapan kesetimbangan, 3.9.4 meramalkan arah pergeseran kesetimbangan dengan menggunakan asas Lee-Chatelier, dan 3.9.5 menganalisis pengaruh perubahan suhu, konsentrasi, tekanan, dan volume pada pergeseran kesetimbangan melalui percobaan. Lalu selanjutnya itu ada karakteristik materi. Yang pertama itu karakteristik materi dari kompetensi dasar 3.8. Pada 3.8.1 itu terletak pada C4 dan berdimensi prosedural. Kemudian 38.2 dan 38.3 itu bertempat di C3 dan berdimensi pada prosedural. Kemudian kompetensi dasar pada indikator 3.9.1 dan 39.2 dan 39.3 bertempat di C2 dan berdimensi konseptual. Kemudian indikator 3.9.4 dan 3.9.5 itu bertempat di C4 berdimensi prosedural. Konsep inti yang akan dibahas itu, yang pertama ada kesetimbangan dinamis, yang kedua itu ada tetapan kesetimbangan dan perhitungan, yang ketiga itu ada asas Lee-Chatelier, yang keempat itu ada pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sumber yang kita ambil itu berdasarkan sumber dari buku Atkins berjudul Kimia Fisik Jilid 1 dan buku Chang yang berjudul Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti Jilid 2. Reaksi kesetimbangan ini merupakan reaksi reversibel, di mana zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat-zat reaksi. Reaksi reversibel ini yaitu mampu bolak-balik. Pada awal proses reversibel, reaksi ini berlangsung maju ke arah pembentukan produk. Setelah beberapa produk terbentuk, maka proses balik pun mulai berlangsung, yaitu pembentukan molekul reaktan dari produk. Sedangkan untuk reaksi kesetimbangan dinamis ini merupakan reaksi akan berlangsung bolak-balik terus-menerus, tidak akan pernah henti. Dalam kesetimbangan reaksi ini juga terdapat hubungan antara konsentrasi zat reaksi dengan zat hasil reaksi, yaitu yang ditemukan oleh dua ilmuwan pada tahun 1864 yang dinyatakan dengan berlakunya hukum kesetimbangan, yaitu dalam keadaan setimbang pada suhu tetap, maka hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi reaksi. Yang sisa di mana masing-masing konsentrasi itu dipangkatkan dengan koefisien reaksinya adalah tetap. Dan ini merupakan tanda reversibel yang menandakan bolak-balik. Kemudian, tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan ini terdapat ada dua macam, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau yang biasa disebut Kc, di mana dinyatakan dalam konsentrasi molar. Kemudian hanya berlaku untuk zat dengan fase gas dan
fasa larutan, sedangkan fasa padat dan atau fasa cair tidak disertakan dalam persamaan. Kemudian yang kedua itu ada tetapan kesetimbangan tekanan atau yang biasa disebut KP. Dinyatakan dalam tekanan parsial dan hanya berlaku untuk fasa gas. Yang kemudian itu ada asas Lekatelier. Asas Lekatelier merupakan prinsip yang dapat membantu kita untuk mengetahui ke arah mana kesetimbangan dalam suatu reaksi bergeser. Jika terjadi suatu perubahan, baik itu perubahan konsentrasi, suhu, volume, maupun tekanan, bunyi dari asas Lekatelier adalah jika suatu tekanan eksternal diberikan kepada suatu sistem yang setimbang, maka sistem ini akan menyelesaikan diri sedemikian rupa untuk mengimbangi sebagian tekanan ini pada saat sistem mencoba setimbang kembali. Kata lain, tekanan dalam pernyataan di atas adalah stres, yang meliputi perubahan konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan yang membuat pergeseran kesetimbangan terhadap sistem. Untuk faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, yaitu yang pertama ada pengaruh volume dan tekanan. Pengaruh volume ini berlawanan dengan pengaruh tekanan, yaitu jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser menuju volume zat yang lebih kecil, dan sebaliknya jika tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser menuju volume zat yang lebih besar. Yang kedua ada pengaruh konsentrasi, yaitu jika konsentrasi hasil reaksi ini meningkat, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke arah kiri, dan sebaliknya. Yang ketiga ada pengaruh suhu. Jika adanya peningkatan suhu, maka akan menghasilkan reaksi endoterm, sedangkan untuk penurunan suhu, maka akan menghasilkan reaksi eksoterm. Yang terakhir ada pengaruh katalis. Katalis ini dapat meningkatkan laju suatu reaksi tanpa menyebabkan adanya pergeseran arah kesetimbangan. Miskonsepsi pada kesetimbangan kimia, yang pertama, siswa memahami pada reaksi kesetimbangan konsentrasi produk dan reaktannya itu sama. Seharusnya pada reaksi kesetimbangan konsentrasi reaktan dan produknya ini tidak sama, melainkan laju reaksinya yang sama. Yang kedua ini, siswa beranggapan konsentrasi zat dalam reaksi kesetimbangan baik reaktan maupun produk secara mikroskopis selalu berubah-ubah sesuai dengan proses yang berlangsung. Seharusnya konsentrasi zat baik reaktan maupun produk tidak terjadi perubahan ataupun tetap ketika tercapainya kesetimbangan. Yang ketiga, tanda kurung siku. Siswa beranggapan bahwa tanda kurung siku dalam rumus KC ini menunjukkan jumlah mol zat. Seharusnya tanda kurung siku dalam rumus KC ini menunjukkan konsentrasi yang dinyatakan dalam mol per liter. Yang terakhir, siswa menganggap bahwa mencari tetapan kesetimbangan tekanan sama seperti menghitung tetapan kesetimbangan konsentrasi. Yang membedakannya adalah fase zat yang bereaksi, yaitu fase gas. Seharusnya harga KP ini dapat dihitung berdasarkan perbandingan tekanan parsial produk dibagi tekanan parsial reaktan dipangkatkan sesuai dengan angka koefisiennya, di mana tanda kurung berarti mol gas tersebut dikalikan P total. Kemudian metode pembelajaran yang kita ambil itu metode demonstrasi sesuai pada jurnal yang kami ambil. Nah, di sini ada langkah-langkah pembelajarannya, yaitu guru mempersiapkan alat dan bahan untuk persiapan demonstrasi. 2, guru memperkenalkan demonstrasi yang akan dilakukan dengan cara bercerita. Ketiga, guru melakukan demonstrasi kepada peserta didik. Yang keempat itu, peserta didik melakukan diskusi dan pemaparan sehasil diskusi. Yang kelima itu, penilaian akan pemahaman peserta didik dalam demonstrasi yang sudah dilakukan. Nah, contoh yang kita ambil dari materi kesetimbangan kimia ini adalah demonstrasi tentang pengaruh perubahan suhu pada pergeseran kesetimbangan. Nah, langkah-langkah demonstrasi itu, yang pertama itu, terdapat 2 tabung reaksi yang ditambahkan masing-masing HNO3 pekat sebanyak 10 tetes dan dimasukkan 1 lempeng tembaga. Lalu segera ditutup dengan sumbat karet. Nah, pada masing-masing tabung reaksi, lakukan hal sebagai berikut. Tabung A dimasukkan ke air es, tabung B dimasukkan ke air panas. Kemudian, guru tersebut
melakukan diskusi apa yang sebenarnya yang bisa menyebabkan perbedaan hasilnya. Nah, perbedaan hasilnya itu warna yang dihasilkan pada air panas lebih tua dibandingkan air es. Nah, kenapa jika suhu sistem dinaikkan, maka kesetimbang bergeser ke reaksi endotherm atau menyerap panas. Sedangkan jika suhu sistem diturunkan, kesetimbangan bergeser ke reaksi eksotherm atau melepas panas. Ketika suhu pada tabung ayan diturunkan dengan memasukkan ke dalam air es, maka kesetimbangan bergeser ke reaksi eksotherm dan warna menjadi lebih muda. Sebaliknya pada tabung B yang suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi endotherm dan warnanya menjadi lebih tua. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.